Kenalkan, nama saya Budi Widadi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pagi ini saya akan memberikan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan kode mata kuliah MN 1218. Tahun akademik 2025-2026, semester kedua, bobot 3 SKS. Pembebanan SKS, teori 3 SKS dan praktek. Jam tatap muka 3 kali 50 menit per pertemuan. Demikian akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa. Dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu di perkuliahan pagi ini. Saya akan memberikan mata kuliah Manajemen Keuangan tentang analisis laporan keuangan. Saudara sekalian, seringlah di kehidupan nyata melihat laporan keuangan seperti apa dan impactnya seperti apa, tetapi ini merupakan penajaman. Jadi kenapa kita harus menganalisis laporan keuangan? Dikarenakan ada manfaatnya. Manfaat pertama adalah bagi manajemen. Bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi dan pengembangan karir. Jadi kalau misalnya kita tidak membaca laporan keuangan, kita cenderung menduga-duga yang tidak benar, berasumsi-asumsi yang tidak benar. Kalau kita sebagai manajemen bisa mengetahui laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan, kita akan menentukan langkah kemana organisasi kita akan dijalankan. Yang kedua adalah bagi pemegang saham, untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan dan investasi. Kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang go public, yang inisial public offering dan sudah go public itu menjual sahamnya. Sebagai masyarakat biasa yang ingin berinvestasi di saham, tentunya kita harus bisa mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan yang kita berinvestasi di sana. Selanjutnya adalah bagi kreditor, sebagai perbankan, dari sisi perbankan, untuk mengetahui kemampuan melunasi kewajibannya terhadap bank itu sendiri. Maka dari itu di perbankan sangat penting laporan keuangan. Maka sebelum kredit dicairkan, suatu perbankan manapun di Indonesia, entah di Indonesia dan dimanapun saja, itu akan membaca laporan keuangan sebagai cerminan kinerja perusahaan itu sendiri. Bisa diketahui dengan metode 5C. Ya, saudara-saudara sudah tahu 5C? Mungkin saudara Afif 5C bisa tahu apa yang dimaksud 5C? Belum ya? Saudara Cahyo 5C? Belum tahu, Pak. Oh, 5C. Jadi 5C itu yang pertama adalah capacity. Kapasitas perusahaan itu sendiri bisa nggak membayar bunga bank? C yang kedua adalah kapasitas. Kondisi ekonomi bisa apa tidak? C yang kedua. Yang C ketiga adalah kolateral. Agunannya cukup apa tidak? C yang ketiga adalah karakter ya. Ya. Salah satunya yang menjadi kreditor butuhkan adalah secara kapasitas bisa nggak di laporan keuangan dilihat itu kapasitasnya, berapa hutangnya, berapa persediaan, berapa keuntungan tiap tahun menambah apa tidak, dan lain sebagainya. Bagi pemerintah bisa menentukan berapa pajak yang akan dikenakan untuk perusahaan tersebut dan persetujuan untuk go public. Going concern ya, untuk go public itu harus ada kriterianya. Karena pemerintah sebagai regulator bersama OJK menentukan perusahaan itu layak untuk go public apa tidak ditentukan dengan organisasi PT yang mengelola itu sendiri yang bernama adalah Bursa Efek yang ada di Jalan Sudirman, Jakarta itu. Ada KSPI, Kustodian Efek Indonesia dan Bagian Clearing KPSI.
Selanjutnya bagi karyawan, kalau nanti saudara-saudara sudah lulus dari kuliah, lantas ingin mengelamar suatu pekerjaan yang bergengsi, saudara pasti yang bagus lihatlah laporan keuangannya. Kalau solvabilitasnya bagus, rentabilitasnya bagus, terus sahamnya sudah go public, banyak yang nyari, wah itu cocok untuk dilamar ke sana karena pasti gajinya akan lebih. Bahkan yang tidak terstate di sini saya tambahkan lagi, suatu perusahaan yang berbanding lurus dengan CSR-nya ini yang di luar saya tambahkan. Jadi kalau suatu perusahaan kok CSR-nya bagus, sering bagi-bagi untuk masyarakat, customer, social responsibility-nya bagus, berarti itu laba-nya juga bagus. Oke, next selanjutnya. Nah, saudara sekalian, ini yang dinamakan balance sheet adalah suatu neraca suatu perusahaan. Posisi keuangan pasti berimbang antara aktiva, kewajiban dan modal. Jadi kalau kita belajar akuntansi dasar, kok selisih terus antara aktiva dan kewajiban, mesti itu salah perhitungannya. Maka dari itu harus seimbang antara aktiva lancar berupa kas, surat berharga, ada satu lagi privé di sini sebenarnya. Terus ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, terus modal. Total utang versus total liabilities. Total utang suatu perusahaan mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang dikenakan bunga. Maka nanti ada perhitungan interest, apa itu earning before tax dan after tax dan before tax. Dan total liabilities sama dengan total utang ditambah liabilities yang tidak dikenakan bunga. Maksud saya menulis ini adalah bahwa utang dan liabilities itu berbeda. Kalau utang itu memang yang dihitung oleh bank, sedangkan liabilities adalah kewajiban kita. Kewajiban itu meliputi utang itu sendiri ditambah utang yang tidak membayar bunga. Contoh utang pegawai, pembayaran pajak. Jadi kalau kita membayar pajak itu nggak diberikan bunga kan? Gaji karyawan ke depan juga nggak ada bunga, itu merupakan liabilities. Itu masuk dalam neraca tersebut dicadangkan, di mana yang kewajiban yang tidak tertulis dari versi utang malah lebih penting, malah dipreferenkan, yaitu berupa gaji karyawan. Kalau nggak digaji akan terjadi tidak kondusif suatu perusahaan. Nah ini kas dan aset lainnya. Meskipun aset dinyatakan dalam nilai uang, tapi hanya kas saja yang sifatnya sangat lancar. Maka dari itu saya menulis tentang kas versus aset lainnya. Kas sangat lancar, tetapi di sini ada piutang dan persediaan yang sulit cair. Untuk mencairkannya membutuhkan proses waktu yang lebih. Salah satunya dalam suatu menganalisa ada namanya likuiditas, rasio likuiditas, ya. Yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Jadi kalau saudara-saudara sekalian dalam mendapat uang saku dari orang tua sebagai mahasiswa di kos-kosan, saya ini lancar apa nggak lancar, liquid apa nggak liquid, terlihat dompetnya masing-masing saudara. Kalau saudara dompetnya isinya 100.000, kok utangnya 1 juta, berarti Anda tidak liquid. Berbahaya ya. Nah, rasionya seperti ini. Mengukur kemampuan kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Jadi kalau aktiva lancarnya 43,440 dan kewajibannya liabilities itu 60, berarti 0,7 juga, berarti tidak sehat. Suatu gaji itu tidak sehat.
rasio keuangan selanjutnya adalah asset cash ratio atau quick ratio. Mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa persediaan. Jadi rumusnya kas lancar kurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Semakin tinggi rasio ini maka semakin liquid suatu perusahaan itu. Yang selanjutnya adalah kas rasio, digunakan untuk mengukur kemampuan kas dan surat berharga jangka pendek yang dimiliki perusahaan untuk menutup hutang lancar. Semakin tinggi rasio maka semakin baik kondisi keuangan. Kas dikurangi dengan marketable securities dibagi dengan current liabilities, maka kalau hasilnya rasionya tinggi pada persentase maka kondisi keuangan semakin bagus. Mengapa kok ini dibikin seperti ini? Supaya membagi yang marketable dengan yang tidak marketable. Selanjutnya adalah leverage ratio. Leverage ratio itu adalah untuk menghitung perusahaan yang saudara-saudara lihat itu punya utang enggak. Makanya leverage ratio adalah seberapa banyak sih PT yang kita bekerja atau PT yang kita mau beli sahamnya hutangnya. Kemampuan hutang untuk menjadikan untung itu ada enggak? Dan rasio mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio maka rasio keuangan meningkat. Total ini dibagi rasionya sekian. Selanjutnya tim interest and ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan earning before interest and tax. Jadi setelah laba kotor itu laba kotor. Semakin besar rasio maka kemampuan bayar bunga semakin baik. Kalau kemampuan bayar bunga semakin baik, perusahaannya sehat. Selanjutnya adalah long term debt to equity. Mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri perusahaan itu sendiri. Semakin besar rasio, keuangan semakin memberikan. Selanjutnya ke aktivitas rasio. Aktivitas rasio itu untuk mengukur seberapa kuat perusahaan menggunakan modal untuk mencetak laba. Seberapa efisien perusahaan menggunakan sumber daya yang ada. Days sales receivable menghitung berapa lama waktu yang digunakan untuk piutang bisa tertagih, semakin kecil semakin baik. Rumusnya DSR adalah gross receivable dibagi net sales bagi 365 hari. Jadi kalau nagih piutangnya semakin cepat, berarti perusahaan itu sehat. Tapi kalau nagihnya lama, nah perusahaan nggak sehat. Seberapa besar piutang bisa efektif. Account receivable turnover mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang tertanam dalam piutang yang berputar. Semakin cepat perputaran, semakin cepat piutang akan tertagih. Rumusnya adalah net sales bagi rata-rata piutang. Gross receivable itu piutang. Selanjutnya adalah inventory turnover. Inventory juga penting sekali. Kalau inventory-nya semakin cepat, semakin bagus perusahaannya. Inventory turnover dirumus dengan cost of goods sold dibagi dengan rata-rata inventory. Selanjutnya adalah profitability ratio. Return on asset atau ROA, kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan earning after tax. Ini pendapatan bersih. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan. Rumus ROA earning after tax bagi total aset.
Selanjutnya dengan metode mengukurnya dengan ROE. Kemampuan perusahaan menghasilkan earning after tax dengan menggunakan modal sendiri. Semakin besar ROE, semakin efisien penggunaan modal sendiri. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Setelah kita menganalisa laporan keuangan untuk kinerja suatu modal, piutang dan persediaan untuk mencetak laba, kita bisa menganalisa market value dari lembar saham, saudara sekalian. Salah satunya adalah mengukurnya dengan price earning ratio. Mengukur pertumbuhan perusahaan di masa depan yang tercermin pada harga saham yang tersedia di bagi investor. Semakin tinggi rasio, maka menunjukkan investor memiliki harapan baik bagi perusahaan. PER adalah market price share. Singkatannya, market price adalah saham, harga pasar saham per lembar di pasar. Jadi kalau saudara-saudara mengetahui suatu perusahaan, katakan Jarum, sahamnya per lembar 15.000, nah itu yang dimaksud market price share, itu adalah itu. Dan EPS merupakan earning price persen. Jadi pendapatan saham, keuntungan sahamnya per satu lembar saham itu berapa? Kalau kita melihat misalnya tadi Jarum ya, ini misalnya Bank Mandiri, sahamnya 4.000, ya kan? Terus berarti berapa pernya? Perhitungannya adalah 4.000 dibagi 400 sama dengan 10. Pernya itu semakin bagus sahamnya. Jadi mengukur berapa besar tingkat keuntungan dividen yang mampu dihasilkan dari investasi pada saham. Semakin tinggi rasio, maka semakin mampu investasi, maka semakin mampu dihasilkan dari investasi tersebut. Dividennya berapa, keuntungan, market price-nya berapa, semakin tinggi semakin bagus. Berapa menit? Saudara, sampai sekian, apakah ada yang ditanyakan? Saya tanya Pak, Ya. kalau laporan keuangan Pak, laporan keuangan tadi dari mana? Jadi kalau misal dikatakan laporan keuangan itu harus lima-limanya harus ada ya Pak? Atau bolehkah cuma neraca aja, laporan arus kas sama laba rugi, atau gimana Pak? Saudara Astrid. Iya Pak. Baik saudara Astrid, laporan keuangan harus lima-limanya ada, dikarenakan laporan detail laba itu tidak tersaji secara detail ada di neraca. Jadi laba rugi bisa dianalisis menggunakan laporan laba rugi, karena laporan laba rugi pun ada analisisnya. Jadi harus tersaji semua, termasuk di laba rugi nanti ada terdapat namanya perputaran, persediaan dan sebagainya, itu ada di laba rugi. Dan untuk harga satuan, harga pokok penjualan itu kalau perusahaan dagang, atau harga pokok pembuatan produk itu tercermin di tidak ada di neraca saja di laba. Berarti kalau laporan keuangan itu ya lima-limanya harus Iya, ada ya Pak? harus Kalau ada. cuma 3 berarti kita nggak bisa sebut itu Tidak. laporan keuangan ya Pak? Tidak bisa menganalisis secara tepat. Terima kasih. Pak. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan lagi, saudara, ke dividen pay ratio adalah mengukur berapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibanding oleh dividen. Semakin tinggi rasio yang menunjukkan semakin labanya semakin besar. DPR, dividen. Jadi kalau misalnya dividennya itu semakin tinggi, semakin bagus.
katakan dividennya nilainya 400 juta, earning after tax-nya 1 miliar, berarti DPR-nya 40%. Nah, tapi hati-hati dengan perusahaan yang berbeda, karena tidak sama perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan Unilever, itu pengukurannya beda karena tidak apple to apple. Nah, perusahaan dinyatakan bagus jika DPR-nya sebesar 40%. Selanjutnya adalah market to book ratio, mengukur penilaian pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai going concern, berkelanjutan apa tidak. Apakah nilai perusahaan lebih tinggi daripada nilai buku, maka semakin efisien perusahaan, semakin efisien. Jadi ini juga bisa membuat kita tidak tepat memilih. Kalau market book value-nya tinggi, kita langsung beli, padahal kita tidak tahu bahwa itu saham pas turun. Jadi book per share ini kan bisa turun. Ya, kalau turun pembaginya semakin kecil, semakin gede lah. Kita terkecoh, kita beli saham banyak, padahal kondisi saham waktu itu masih turun. Itu sangat hati-hati bagi saudara-saudara yang nanti akan menjadi pemimpin, menjadi entrepreneur di bangsa kita, memimpin bangsa kita. Hati-hati membaca saham seperti ini. Mungkin ini saja yang tak sampaikan materi. Kalau saudara tidak jelas, saudara bisa mencatat WA saya yang sudah tulis. Untuk tugas saya akan berikan ke saudara-saudara memperoleh dulu laporan keuangan perusahaan telekomunikasi. Boleh Telekomunikasi Indonesia, banyak, bisa Telkom, bisa Telkomsel, atau perusahaan asing juga apa-apa. Nanti reviewnya seperti apa dikaitkan dengan kesehatan suatu organisasi itu sendiri. Laporan tugas dikumpulkan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.